antropologi terapan. Antropologi budaya sebagai ilmu murni mempelajari mengenai bagaimana memahami gejala-gejala budaya dan menemukan penjelasan variasi yang terdapat di dalam pola budaya manusia dari berbagai pelosok dunia. Kajian antropologi budaya sebagai ilmu murni juga ditandai dengan berkembangnya sejumlah teori yang kemudian dalam penelitian di lapangan teori tersebut diuji. Sebagian para ahli antropologi juga meyakini bahwa beberapa keteraturan dapat dirumuskan sehingga menyerupai hukum-hukum yang menguasai kebudayaan. Selain itu, hasil dari kajian antropologi budaya juga diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Sebagai contoh, pada masa imperialisme sedang berlangsung, antropologi budaya digunakan untuk keperluan para pemerintahan jajahan dengan mempertinggi keuntungan yang dapat diambil dari negara jajahannya. Sehubungan dengan itu, memunculkan adanya prasangka buruk terhadap penerapan ilmu antropologi budaya, Suci 2018. Namun, saat ini, pemanfaatan pengetahuan ahli antropologi dalam memperlancar program-program yang direncanakan untuk mencapai perubahan kebudayaan makin luas pemanfaatannya. Antropologi budaya sebagai ilmu akademis mementingkan catatan dan hasil analisis dari kebudayaan bangsa-bangsa lain. Antropolog sangat memungkinkan untuk melakukan kerja di lapangan, hidup bersama, dan menulis mengenai suatu kebudayaan tertentu tanpa mencampuri serta tidak akan berusaha mengubah kebudayaan tersebut secara sadar. Melakukan kerja lapangan adalah upaya untuk mengenalkan suatu perubahan tertentu dalam cari hidup suatu masyarakat tertentu yang berupa makanan baru, perubahan sistem sanitasi, program kesehatan, dan proses pertanian merupakan cara kerja dari antropologi terapan. Terdapat pertimbangan etika pada antropologi terapan, yaitu apakah suatu proyek perubahan yang direncanakan akan bermanfaat bagi penduduk sasaran. Persoalan ini terkadang diabaikan oleh pemerintah, tetapi hal ini menjadi pertimbangan penting bagi para ahli antropologi yang terikat pada relativitas kebudayaan, yakni menghormati kebudayaan orang lain. Antropologi terapan diadakan supaya dapat diaplikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, pasukan militer yang bertugas ke daerah konflik perlu dibekali dengan antropologi supaya dapat diaplikasikan di daerah konflik sehingga misi yang mereka emban dapat tercapai. Sejarah mencatat bahwa kekerasan tidak dapat dikalahkan dengan kekerasan. Maka dari itu, perdamaian akan terwujud apabila mengenal dan mengetahui bagaimana masyarakat dan budaya di daerah konflik tersebut. Secara umum, antropologi terapan digunakan untuk mencari solusi bagi masalah kemanusiaan dan fasilitasi pembangunan. Antropologi terapan menjadi tempat pengetahuan, knowledge, keterampilan, skills, dan sudut pandang, perspektif untuk mengkaji budaya dan kelompok sosial yang hidup pada masa kini, living cultures and contemporary peoples. Misalnya, masalah konflik etnis, pengangguran, gangguan mental masyarakat yang tertimpa banjir, penyalahgunaan obat, HIV/AIDS, kemiskinan struktural, ethnic cleansing, dan sebagainya. Contoh, melakukan penelitian mengenai banyaknya pengangguran yang terjadi saat ini. Pembahasannya meliputi latar belakang terjadinya pengangguran, keadaan masyarakat akibat adanya pengangguran, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran pada masa kini. Hubungan antar cabang antropologi terapan. Perasaan etis pada antropolog muncul dari perhatian emik, sudut pandang dari subjek yang diteliti, sebagai kerangka bagi kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan. Dengan demikian, memahami pembangunan sebagai perubahan budaya menuju budaya yang adil dan beradab bukanlah keuntungan semata oleh individu, penguasa, konglomerat, ataupun negara tertentu, melainkan untuk setiap umat manusia. Sebagai pendalaman dari pembahasan pada materi antropologi terapan di kelas 11, maka pada pembahasan di kelas 12 ini kalian akan belajar mengenai keterkaitan antropologi dengan dunia bisnis. Pembahasan mengenai hubungan antara antropologi dengan dunia bisnis meliputi budaya perusahaan, menjadi pemimpin usaha global, dan pemasaran global atau lintas budaya. 1. Budaya perusahaan.
Antropologi memandang proses bisnis sebagai sebuah perubahan budaya secara terencana untuk kepentingan bisnis atau perusahaan. Faktor penting dalam keberhasilan sebuah bisnis atau perusahaan adalah keberhasilan kita dalam mengelola budaya perusahaan yang meliputi budaya pemimpin, staf atau karyawan, kelengkapan perusahaan, konsumen, dan semua yang terkait dengan perusahaan. Makna sebuah budaya pada konteks ini tidak sekadar dipahami sebagai tradisi atau kebiasaan perusahaan, tetapi menyangkut keseluruhan kelengkapan dan sistem organisasi bersifat holistik atau komprehensif. Budaya bukanlah satu dari aspek sebuah perusahaan, tetapi justru cerminan dari perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, perusahaan dipandang antropologi sebagai suatu komunitas budaya yang memiliki perilaku dalam wujud kebudayaan. Apabila mengubah budaya dalam suatu perusahaan mengakibatkan terjadinya perubahan secara keseluruhan pada perusahaan. Pada dasarnya, jika inti budaya pada perusahaan mengalami perubahan, secara otomatis akan menggerakkan perubahan secara keseluruhan, dan yang bisa kita lakukan adalah melihat apakah perubahan tersebut mengarah pada keberhasilan atau kemunduran tergantung yang dikehendaki. Dengan demikian, budaya berfungsi sebagai cara hidup dalam pandangan antropologi. Budaya perusahaan menjadi elemen kunci dari perubahan yang akan memberi pengaruh kuat sistem kerja organisasi, sedangkan budaya organisasi terbentuk sebagai tanggapan atas dua hal, yaitu perihal adaptasi, survival yang bersifat eksternal dan integrasi organisasi yang bersifat internal. Sehubungan dengan itu, pengembangan budaya merupakan solusi bagi kelompok dalam menghadapi segala persoalan eksternal dan internalnya. Namun, sangat disayangkan banyak perusahaan gagal mentransformasikan perusahaannya akibat mengubah kultur tidak melalui proses demi proses yang berarti menempatkan perubahan kultur pada langkah pertama bukan sebagai tujuan akhir. Akhirnya, banyak pula perusahaan yang mengesampingkan budaya dalam melakukan perubahan. Perlu kita ketahui bahwa budaya adalah norma-norma kelompok dan nilai-nilai yang diyakini bersama telah menjadi hambatan terbesar dalam melakukan perubahan. Seharusnya, hal itu tidak menjadi alasan dalam menghambat sebuah proses perubahan. Kultur dapat mempermudah adaptasi andaikan perusahaan memiliki kultur yang tepat dari hasil proses perubahan budaya. Budaya perusahaan yang kuat tidak akan mudah mengalami goncangan. Ia mampu beradaptasi dan selalu menang dalam menangkap peluang, serta unggul dalam kancah pertarungan global. Dengan demikian, membangun budaya organisasi adalah pilihan wajib bagi perusahaan supaya dapat berhasil menggapai segala tujuan. Tekanan globalisasi, deregulasi berbagai bidang, perubahan teknologi yang pesat, dan persaingan pasar yang ketat telah memaksa semua pemimpin perusahaan untuk memimpin organisasinya dalam perubahan budaya. Dewasa ini, hampir semua perusahaan global yang populer memiliki budaya perusahaan yang sangat kuat. 2. Menjadi pemimpin perusahaan dan pemimpin global. Dewasa ini, telah terjadi pergeseran dari dunia mekanistik ke dunia holistik. Mereka yang mempertahankan pola mekanistik berguguran, misalnya, pada era Orde Baru di Indonesia, kehidupan ekonomi mempertahankan kebijakan pembangunan dengan menggunakan indikator keberhasilan. Kepada fisik dan bentuk pembangunan yang dijadikan satu pola, kini hal tersebut telah tumbang. Banyak perusahaan-perusahaan harus gulung tikar akibat dari mengembangkan pola mekanistik karena tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan pada lingkungan internal dan eksternalnya. Mereka tidak berpikir bahwa terdapat banyak variabel yang menentukan keberhasilan berbisnis dalam mengelola negara, padahal semua aspek dapat memengaruhi kinerja perusahaan di lingkungan global kini. Kita baru menyadari bahwa sebenarnya manusia hidup dalam realitas lingkungan yang senantiasa berubah, alih-alih suatu lingkungan yang terprogram. Lingkungan adalah sebuah sistem yang saling memengaruhi dengan memiliki fungsinya masing-masing dan tidak bisa dipinggirkan. Manusia merupakan variabel yang luas sehingga kita banyak mendengar keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis terjadi disebabkan oleh manusianya. Hal ini terjadi bergantung pada kemampuan manusia dalam bertahan, beradaptasi, dan mengelola lingkungan.
Dunia holistik akan dapat dimengerti dengan memahami realitas sistem manusia yang bergerak bebas dan berubah-ubah. Sementara itu budaya mampu melihat dunia holistik realistik hingga kedalamannya. Kini, perusahaan global yang berhasil telah banyak merekrut penasihat yang memiliki latar belakang antropologi. Tidak sekadar menjadi penasihat, melainkan banyak dari mereka menjadi manajer atau direktur dalam mengelola perusahaan supaya dapat tampil berdaya saing serta berhasil dalam pentas dunia yang mau tidak mau telah berada dalam era globalisasi. 3. Pengembangan dan pemasaran produk berwawasan budaya. Pengembangan dan pemasaran produk adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan selera pasar atau menemukan pasarnya sendiri. Pada perkembangannya, dunia pasar menjadi hal yang perlu diselami untuk diketahui keberadaannya guna pengembangan produk yang tepat serta bagaimana produk dapat diminati atau digunakan oleh pasar atau konsumen. Dalam dunia bisnis, pasar atau konsumen menjadi pusat perhatian yang utama. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan bisnis dalam era pasar yang kompetitif. Kini dalam dunia global yang terpenting adalah keberhasilan bauran pemasarannya. Merujuk pendapat dari Kotler, 1997, yang mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan dalam dunia pemasaran saat ini, di mana pemasaran konvensional telah berubah dan berfokus kepada pelanggan. Hal ini memiliki arti bahwa memahami, menciptakan atau membentuk, mengomunikasikan, dan memberikan nilai serta kepuasan kepada konsumen sehingga produk yang dipasarkan sangat berhasil dalam mendapatkan laba karena telah menjadi nilai atau budaya kepada konsumen. Kondisi pasar sekarang telah berlangsung suatu bentuk pemasaran global yang semua pemasar tidak lagi didominasi oleh pihak-pihak tertentu. Dunia tanpa batas ini menciptakan akses pasar bagi semua orang tak terkecuali. Perusahaan-perusahaan berlomba memasarkan produknya melalui lintas komunitas, lintas negara, lintas suku, lintas golongan, dan lintas geografis serta menginternasionalkan produknya. Dunia pasar atau konsumen telah membentuk komunitas. Komunitas ini memiliki semua perangkat atau wujud budaya yang dapat diselami untuk dapat mengetahui realitas jelasnya sehingga pemasar memahami dan mengetahui apa yang ada dalam pemikiran pembeli.